Okay, boys, here we go. Halo guys, jangan lupa makan ya. Jaga kesehatan kalian adalah hal yang terpenting. Oke lah, masa enggak? Di kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Hidden Man. Film ini dirilis pada tanggal 13 Juli 2018 di Cina. Tanpa banyakkan fafifu lagi, yuk mari kita menonton. Berlatar belakang tahun 1992 di Beijing Utara, kita akan diperlihatkan kepada dua orang laki-laki yang bernama Su dan juga temannya yang bernama Naimoto. Mereka berasal dari Jepang. Saat itu, Su sedang berjalan menuju ke guru besar sekaligus ayah angkatnya yang bernama Guru Li. Di sisi lain, Guru Li sedang merayakan ulang tahunnya sekaligus menunangkan anak angkatnya yang bernama Tianrang. Sesampainya di sana, Su bermaksud untuk memperkenalkan dan menyampaikan keinginan Naimoto yang ingin menanam opium di daratannya. Akan tetapi sang guru menolak, sehingga Su terpaksa mengeluarkan senjatanya dan begitu juga Naimoto bersama-sama membantai semua orang yang ada di rumah itu. Kemudian dibakar untuk menghilangkan jejaknya. Setelah pergi, terlihat orang asing berkebangsaan Amerika bernama Handler sedang melintas di daerah itu dan melihat kebakaran dari jauh. Tak lama kemudian, tiba-tiba seorang anak kecil yang dalam kondisi terbakar berlari meminta pertolongan kepadanya. Anak kecil tersebut yang tidak lain adalah Tianrang. 15 tahun selanjutnya, setelah selamat dari pembantaian dan dipindah ke negara Amerika, Li Tianrang telah menjadi seorang mata-mata di Amerika dengan memiliki wajah tampan, tubuh atlet, hebat, dan dikenal dengan sebutan Bruce. Kemudian temannya memberitahu bahwa atasannya memanggilnya. Ternyata ia diutus untuk kembali ke negara asalnya yaitu Peiping, di mana ia saat ini sangat bersemangat untuk menjadi sleeper agent dalam melakukan misi sekaligus membalaskan dendam terhadap Su dan juga Naimoto yang kala itu telah membantai keluarganya. Yes, sir. 听明白就大点声。 Yes, sir. Setibanya di Peiping, Tianrang kembali bertemu dengan ayah angkatnya. Handler yang sebenarnya tidak menginginkan anaknya tersebut kembali ke masa lalunya yang kelam. Handler yang berprofesi sebagai dokter memberi penjelasan terhadap situasi kota saat ini. Jepang dan Tiongkok kini diambang peperangan, di mana Jepang sedang menunggu di luar gerbang menunggu untuk masuk. Handler pun menjelaskan kekhawatirannya di mana Su telah menjadi kepala polisi sementara Naimoto telah menjadi bos dari ratusan pembunuh. Akan tetapi, Tianrang tidak gentar dengan apa yang akan dihadapinya, di mana saat ini ia telah menjadi mesin yang siap membunuh musuhnya kapan saja. Kemudian Tianrang pun bertemu dengan Tuan Lang, di mana orang ini adalah seorang pebisnis kaya yang teduh mendorong dan berurusan kepada siapapun yang masuk dalam usahanya lalu membentuk front politik melawan invasi Jepang. Diketahui, Handler dalam waktu dekat ini akan kembali ke negara asalnya. Oleh sebab itu, ia meminta Tianrang untuk memalsukan namanya menjadi Bruce Handler agar Su dan Naimoto tidak mengetahui dirinya masih hidup. Di sisi lain, Tuan Lang bertemu dengan Su. Ini orangnya. Mereka membicarakan tentang kejayaan dan kekuasaan dinasti Ming yang ingin mereka bangkitkan kembali. Lang juga memberikan sebuah lukisan bersejarah, yaitu lukisan nenek moyang Su yang tersisa dari sekian lukisan bersejarah yang hilang pada saat itu. Oleh karena itu, Lang meminta Su untuk membunuh Naimoto yang merupakan lintah berkebangsaan Jepang yang dikira akan menjadi suatu ancaman di suatu hari. Akan tetapi, Su yang telah mengenal lama Naimoto tentu harus berpikir panjang mengenai hal tersebut. Kemudian dia pun berkata bahwa dia akan membunuh Naimoto jika mendapatkan imbalan yang sepadan dari Tuan Lang. Tak diduga demi kelancaran urusannya, ia memberitahu bahwa Tianrang telah kembali ke negara asalnya dan akan membersihkan duri dalam dirinya jika Su mau membunuh Naimoto. Padahal Tianrang baru akan merencanakan misinya sebagai sleeper agent yang berprofesi sebagai dokter kandungan dari Amerika. Dan setelah makan malam, tanpa disengaja Su malah bertemu dengan Tianrang yang dengan santainya menyapanya. You just operated on a corpse. How dare you be shaking somebody's hands? Kemudian Tianrang pun diam-diam mengikuti Su dari belakang. Sementara Handler berdebat dengan Lang. Faktanya Lang ternyata adalah atasan Tianrang.
夫你不会给我捣这么大的乱吧？ Di tempat lain diketahui Tianrang gagal mendapatkan Su karena sutradara tidak mau filmnya berakhir begitu cepat. Keesokan paginya, Tianrang menjalankan kegiatannya sebagai dokter. Saat di rumah sakit, ia tak sengaja bertemu dengan Su. Sontak ia pun lalu berlari ke suatu ruangan, di mana saat itu ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Su Fengyi. Fengyi adalah sosok feminim yang menyukai Tianrang saat pertama kali bertemu dan dia juga merupakan kekasih Su. Setelah Fengyi pergi, Tianrang pun bergegas mengikuti Su yang terlihat pergi mengendarai mobil beserta kawanannya. Su saat itu sedang mengeksekusi pedagang opium yang disaksikan para warga dan juga wartawan dengan tujuan sebagai pencitraan agar dia dianggap baik oleh warganya untuk menjadi seorang kaisar. Beberapa saat kemudian, dia menceritakan hal tersebut kepada ayah angkatnya. Tianrang lalu menyadari bahwa membunuh Su tidak semudah yang ia bayangkan, di mana ia akan bermusuhan dan dianggap jahat oleh rakyat setelah membunuh Su tanpa bukti yang kuat. Handler dan Tianrang yang berniat ke makam gurunya tak sengaja melintas saat tentara Jepang sedang latihan di tanah teritorinya. Beruntung Handler mengeluarkan visanya untuk menunjukkan dirinya adalah warga negara Amerika, membuat komandan Jepang itu berpikir 2 kali untuk menembak Handler. Setibanya di sana, ia tiba di makam gurunya. Di sana berdiri patung gurunya dan patung Tianrang yang bersimpuh di hadapannya. Handler menceritakan bahwa sejarah telah diubah oleh Su, di mana Tianranglah penyebab kematian guru besarnya. Oleh sebab itu, para warga memahami sosok Tianrang adalah orang yang jahat. Keesokannya, saat ia berhadapan dengan seorang pecandu, disitulah ia bertemu dengan wanita cantik menggunakan tongkat berjalan yang bernama Xiao Hong. Dan tanpa disadari, ia tiba di sebuah toko, yang mana toko tersebut adalah toko penjahit sekaligus kediaman Xiao Hong. Karena kecantikannya, Tianrang menghampirinya lalu sesekali menggodanya, bahkan ia juga mau menuruti keinginan Xiao Hong membakar opium Jepang yang berada di balik tembok perbatasan. 还等什么呢？ 等你烧鸦片啊！ Setibanya di perbatasan, pandangan Tianrang teralihkan pada seseorang yang tidak lain adalah Naimoto, salah satu pembunuh keluarganya waktu itu. Diketahui Naimoto saat ini merubah dirinya menjadi seorang guru spiritual yang mengajarkan kegunaan Konfusianisme terhadap para pelajar Cina. Ketika itu, ia melihat pedang Naimoto yang digunakan waktu membunuh. Lalu, ia pun mencurinya beserta dengan cap namanya. Setelah mengambil pedang tersebut, Tianrang mencari ayahnya yang ternyata Fengyi telah menunggunya di ruangan tersebut. 你会帮我？ 不如这样，我可以用科学的方式帮你测试一下。 我相信科学。 Kemudian Tianrang menyuntikkan obat ke Fengyi, bahkan mencap nama Naimoto di bagian pantatnya. Hal itu pun diketahui oleh Su saat ia sedang melakukan penggenjotan bersama Fengyi, sehingga membuat ia garam. Saat Handler akan kembali ke Amerika, Su mengundangnya makan malam di suatu restoran kedutaan Perancis. Naimoto juga mengatakan bahwa seseorang telah mencuri pedangnya. Singkat cerita, mereka pun tiba di restoran tersebut. Dan tak lama kemudian, terjadilah keributan disebabkan ketegangan ketika Handler melihat Tianrang berada di situ menyamar menjadi pelayan di restoran itu. Bahkan, Su menampar Fengyi sehingga membuat pelayan akan mengusir Su dari tempat itu. Fengyi mencoba meredam ketegangan tersebut. Namun, ketegangan pun berlanjut ketika Tianrang berulah. Karena kejadian tersebut, Handler pun menjadi kesal dan meminta Lang untuk tidak melibatkan Tianrang dalam misinya. Hal itu ternyata membuat Lang mengamuk, lalu mendorong Handler hingga Handler terjatuh dan seketika tewas. Keesokan paginya, semua warga dikejutkan atas kematian warga asing yaitu Handler, di mana kematiannya disebut-sebut adalah karena bunuh diri, karena melakukan kesalahan. Tuan Lang mensabotase kematian tersebut agar niatnya tidak diketahui oleh Tianrang, dan misinya tetap berjalan lancar. Tuan Lang juga memberikan keterangan palsu di mana ia menunjukkan sebuah rekaman suara Handler yang menyuruh Tianrang untuk mengabdi kepada Lang sebagai ayah angkatnya. Kemudian Tianrang yang statusnya menjadi buronan, dia pun dibawa oleh Lang di sebuah menara sebagai tempat tinggalnya.
Saat di sana, ia diperintahkan untuk menyembunyikan lonceng sebagai tanda bahwa dirinya masih hidup. Tianrang juga tidak boleh melakukan apa-apa sebelum diperintahkan olehnya. Setelah meninggalkan Tianrang, Lang bertemu dengan Su. Rupanya, Su mengetahui pembunuh Handler adalah si Lang, karena sidik jarinya terdapat pada Handler. Namun, Lang terlihat tidak takut. Bahkan, ia mengancam Su bahwa siapa saja yang menghalangi misinya untuk membunuh Naimoto, ia akan mati. 你是在威胁我吗？ 您这是在威胁我呀？ Ketika membenamkan dirinya, kemudian dia berniat menemui Xiao Hong. Di sana, ia menyadari bahwa Handler tidak bunuh diri, melainkan telah dibunuh. Xiao Hong yang merupakan seorang penjahit yang nampaknya anggun ternyata memiliki koneksi yang baik untuk merencanakan balas dendam terhadap seseorang yang belum pernah dilihatnya. Keesokannya, Feng Yi memerintahkan anak buahnya untuk menculik Tianrang. Ternyata Feng Yi telah depresi karena Su hanya memberikan harapan palsu ingin menikahinya. Oleh sebab itu, ia mengajak Tianrang untuk ikut bersamanya ke sebuah pulau di mana ia telah menyiapkan semuanya untuk Tianrang. Namun, Tianrang menolaknya, lalu mengatakan dirinya berada di kota itu bukan tanpa alasan, di mana ia akan membalas dendam kepada mantan kekasihnya yang telah membunuh guru dan keluarganya. Lalu dia pun pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Xiao Hong mencari Tianrang di kediamannya. Akan tetapi pelayannya mengatakan bahwa Tianrang sedang pergi. Beberapa waktu kemudian, dia pun bertemu dengannya tanpa menggunakan busana. Oleh sebab itu, Xiao Hong pun menjadi kesal dan menyimpan rasa curiga kepada Tianrang adalah pembunuh. Sambil menodongkan senjata, Xiao Hong juga mengatakan bahwa Lang saat ini dikepung oleh polisi dan Su memiliki surat penangkapan Tianrang. Tianrang lalu menjelaskan kronologi sebenarnya. 你有什么证据？ 背上这伤是他烧的，枪也是他打的。 Hingga ia sadari Xiao Hong telah pergi meninggalkannya. Keesokannya, Tianrang menemui Lang di rumah tahanan kala itu untuk menyelamatkannya. Namun Lang mengatakan bahwa dirinya tidak mau. Hei，李天然！ Setelah Tianrang membunuh salah satu petugas, Lang juga meminta Tianrang untuk membuat keributan di luar. Dengan alasan semakin ribut di luar, semakin aman ayah berada di dalam tahanan itu. Tak lama Tianrang pergi. Su pun datang dan terlihat Lang mempunyai rencana lain dengan Su. Beberapa saat kemudian, Tianrang dihampiri oleh Xiao Hong di tempat persembunyiannya. Di saat itulah, Tianrang beraksi untuk memberikan kejutan kepada Xiao Hong, yaitu menepati janjinya untuk membakar ladang opium. Membuat Xiao Hong senang dan mereka pun mantap-mantap. Akibat terbakarnya ladang haram itu, Jenderal Jepang pun mengamuk kepada Naimoto. 大量の軍備が必要となる倉庫1個分の破片がどれだけの軍備に相当するか分かっとるのか Hingga tak lama kemudian ia lalu menemui Lang. Dan di saat itu Naimoto memberikan daftar nama yang akan dibunuhnya, di mana di dalam daftar nama tersebut terdapat nama Su Xianlong. Lang mengatakan bahwa dirinya tidak mau berkhianat, sehingga membuat Naimoto mengancamnya bahwa dia bisa mengubah nama Lang menjadi pengkhianat saat itu juga, sambil memperlihatkan pertunjukan. Setelah itu, Su kembali memasukkan Lang ke penjara, dan kali ini Su tidak tahan ingin membunuh Tianrang, yang mana Su juga akan membunuh Lang jika ia tidak menyerahkan Tianrang kepadanya. Tak lama kemudian, mereka pun bersama Naimoto menyusun rencana untuk menjebak Tianrang di suatu pulau. Mengetahui hal tersebut, Feng Yi menghampiri Xiao Hong dan mengajaknya ke pulau tersebut untuk menyelamatkan Tianrang. Akan tetapi, Xiao Hong menolak ajakan tersebut. 他们要抓住李天然，或者枪毙了他。我说的是你。 Lalu, Lang membawa Tianrang ke pulau Jeddah di mana ia akan dieksekusi. Di perjalanan dia mengatakan hal sebenarnya bahwa dia hanya memanfaatkan Tianrang untuk mengadu domba Naimoto dan juga Su. Mendengar hal tersebut, Tianrang pun menjadi marah dan sempat ingin membunuhnya. Hingga akhirnya di suatu jembatan, Su dan Lang pun berjumpa. Su menanyakan keberadaan Tianrang, kemudian Lang telah mengatakan bahwa dia telah melepasnya sehingga terjadilah keributan di sana. Tianrang diselamatkan oleh Xiao Hong menggunakan motor. Dia membawanya ke rumah Naimoto.
Karena Naimoto tidak berada di rumah, Xiao Hong pun meninggalkan pesan untuk menantang pertarungan pedang 1 lawan 1. Singkat cerita, tibalah hari di mana hari itu Tianrang akan berduel dengan Naimoto. Tianrang sempat tidak yakin akan dirinya. Beruntung ada Xiao Hong meyakinkan dirinya agar tetap pada pendiriannya yang ingin membalas dendam sejak 5 tahun yang lalu. Kemudian saat akan mengambil pedang, tak diduga beberapa komplotan telah menunggunya di bawah. Namun Tianrang dengan mudah menyelesaikan hal tersebut, dibantu oleh Xiao Hong. Beberapa saat kemudian ketika bertemu dengan Naimoto, Tianrang dengan percaya diri melawan Naimoto hanya menggunakan tangan kosong, sementara Naimoto menggunakan samurainya, dan hal itu cukup wow sekali. Setelah pertarungan itu, Tianrang tidak langsung membunuhnya. Sementara Su di tempat lain dengan menggunakan tang ia menyiksa Tuan Lang. Saat itu dia pun menghubungi Naimoto, namun karena tidak jelas dia pun mendatangi ke kediamannya. Tibanya di sana ia pun dikejutkan dengan kondisi Naimoto saat ini. Disusul Tianrang yang tiba-tiba muncul hingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Kemudian Su pun mengatakan bahwa Lang lah yang membunuh handler ayahnya, dan di saat itulah Su seketika tewas didor. Setelah itu Tianrang menyelamatkan Lang lalu melarikannya ke rumah sakit. Di akhir film diketahui Feng Yi depresi karena di umurnya ke-70 tahun itu dia tak kunjung menemui jodohnya. Akhirnya dia memutuskan untuk maksudnya bunuh diri. Sementara Tianrang bertemu dengan Xiao Hong di atap rumah sambil memberikan sebuah jubah yang dibuatnya. Xiao Hong lalu mengatakan bahwa dirinya ingin menyelesaikan balas dendamnya yang ternyata dia telah mengetahui orangnya. Setelah ia menyelesaikannya, dia pun berjanji akan kembali kepada Tianrang untuk memberikannya enak-enak. Dan film pun tamat. Bisa disimpulkan, menurut Mimin sih ada beberapa pokok permasalahannya, di mana intinya adalah pembalasan dendam Tianrang kepada si pembunuh guru dan keluarganya. Dan dari keseluruhan peran aktornya, ya lumayan. Di mana juga terdapat mispengertian yang kurang dijelaskan, seperti alasan Lang membunuh handler. Untuk ending film yang ternyata Xiao Hong masih mempunyai urusan dengan urusannya. Jadi antara senang atau tidak, ya itu menurut Mimin. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Pesan dari film ini adalah lakukanlah semua menurut hatimu dengan ikhlas meskipun itu burik.